punya ide coba di 2005 itu saya mau coba dagang deh di kaki lima, dagang aksesoris apa kayak yang seputar otomotif, kan kebetulan saya senang otomotif Om. Jadi sebelum yang datang ke lapak saya, dan di situ akhirnya di 2011 saya coba memberanikan diri, saya resign dari perusahaan kami Om. Iya betul. ARM mungkin ada banyak yang nggak ngerti ya. ARM sebenarnya kepanjangan dari anak saya Om, Angga Riko Febriansa. Jadi saya ambil ARM itu Angga Racing Motor gitu loh. Saya ambil wadah waktu itu tempat kontes-kontes. Kenapa coba nggak kita mainkan gitu loh? Salurkan ya. Salurkan ke yang hobi kontes atau hobi motor-motor yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om. Salam kenal, kami dari tim channel YouTube Obras, Obrolan ala Siombing, yang selalu mengangkat profil orang-orang yang mempunyai track record beredukasi, juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya dunia bikers. Boleh diperkenalkan dengan Om siapa dan dari mana Om? Boleh Om. Saya memperkenalkan diri, nama saya Tukijan, saya pemilik dari ARM Motor. Asli saya dari Jogja, Wonosari, Gunung Kidul Om. Jadi tempat waktu dulu agak susah lah mencari kehidupan. Nah, coba waktu itu di tahun 93 saya coba ngadu nasib ke ibu kota Jakarta. Nah di situ 93 saya masuk Jakarta, kerja ya dari macam-macam kerjaan lah. Yang terakhir saya kerja di suatu perusahaan farmasi, yaitu saya sebagai driver. Di situ saya kerja itu di hari Senin sampai Jumat. Nah Senin sampai Jumat itu saya full kerja. Di Sabtu Minggu itu benar-benar saya kosong dan saya bingung kekosongan saya tak isi sama apa nih. Akhirnya saya punya ide coba di 2005 itu saya mau coba dagang deh di kaki lima, dagang aksesoris apa kayak yang seputar otomotif, kan kebetulan saya senang otomotif Om. Jadi sebelum ada ARM ya? Sebelum ARM biasa, jadi waktu itu nggak ada nama. Nah, waktu itu nggak ada nama. Di 2005 coba saya iseng, saya meluangkan waktu di Sabtu Minggu itu Om. Sabtu Minggu waktu itu ada di salah satu kawasan industri, letaknya Jakarta Timur ya, Pulau Gadung. Itu ada salah satu bazar, atau setiap minggu, Sabtu Minggu itu ada bazar gitulah. Nah saya menjajarkan produk saya di situ, aksesoris motor itu. Waktu zaman dulu belum seperti sekarang Om. Jadi yang saya jual tuh sejenis kayak baut-baut pos, terus plat nomor, spion model KC gitu. Waktu itu rame banget. Nah dengan berjalannya waktu 2005 itu saya berjuang, siap Sabtu Minggu full. Dengan berjalannya waktu kok ada perubahan nih. Dengan saya penjualan kok banyak sekali customer yang datang ke lapak saya, dan di situ akhirnya di 2011 saya coba memberanikan diri, saya resign dari perusahaan kami Om sebagai driver. 2011 ya? 2011 itu waktu itu saya kerja di situ 11 tahun juga.
Jadi yang kita tanya Om, setelah melalui perjalanan turun naik dari eceran ya, sehingga berdiri ARM ini di tahun berapa? Nah, itu berdirinya pas saya beranikan mutusin keluar kerja langsung berdiri. Itu belum, waktu itu saya masih kerja, begitu saya keluar saya memberani nyoba buka toko. Karena kalau bilang kaki lima itu kan cuma Sabtu Minggu Om. Dan itu juga masih kucing-kucingan sama security karena wilayahnya bukan pasar umum gitu. Nah, di 2011 coba saya membuka toko berbentuk sejenis ruko lah. Itu waktu itu yang pertama 2011 tuh di Pegangsaan, Kelapa Gading Pintu 1. 2011 ya? 2011 Om. Tapi sudah dengan nama ARM? Waktu itu di 2010 saya coba bikin nama ARM. Kenapa ARM itu saya ngambil dari nama anak saya. Apa ARM itu apa? Banyak yang nanya nih soal. Iya betul. ARM mungkin ada banyak yang nggak ngerti ya. ARM sebenarnya kepanjangan dari anak saya Om, Angga Riko Febriansa. Jadi saya ambil ARM itu Angga Racing Motor, gitu loh. Saya ambil yang 3 huruf itu Angga Racing Motor. Nah akhirnya saya 2011 buka toko di Pegangsaan. Itu udah jenis ruko kecil Om. Nah waktu itu masih boomingnya Ninja 2,5 Om. Nah waktu itu saya sempat kerjasama sama beberapa customer teman kami yang beliau bisa ngecat sama bisa custom bikin body fiber. Nah waktu itu saya memberanikan diri ngambil kredit Ninja Om. Kredit Ninja buat display di toko kami Om, karena customer itu kalau cuman kita cerita ngalor itu kalau nggak ada bukti kan terkadang keyakinan kurang, apalagi anak-anak motor Ninja. Akhirnya di 2011 saya ngambil motor dan saya ngambil putusan sewa tempat. Disitulah setelah saya majang motor itu ternyata antusias dari para bikers itu luar biasa. Dan sampai di 3 tahun di Pegangsaan atau Kelapa Gading itu saya punya toko itu tamu nggak nampung Om. Oke, ada hal unik Om yang kita lihat dari ARM ini kan ARM ini juga membina salah satu komunitas motor ya. Betul. Namanya NCC, ya. NMAX Custom Club. Nah, ya, berarti bicaranya adalah NMAX series ya, NMAX ya. Betul. Kenapa ada project untuk membina komunitas itu? Dan kita lihat rata-rata membernya nih airbrush semua nih. Betul. Nah sebelum saya cerita ke NMAX, saya yang awal dulu Om. Ya. NCC itu tak bentuk awalnya bukan di NMAX Om, di Ninja. Karena 2010, 11, 12, 13 tuh Ninja itu booming. Nah di situ saya juga begitu customer datang rata-rata mau cat motor, cat body. Dan di situ juga saya ngebentuk salah satu klub. Namanya juga NCC, tapi namanya Ninja Custom Club. Nah, di situ member kita awal itu lebih dari 60. Jadi khusus yang ninja khusus dan ya? Yang udah warna. Karena nama harus kita misalnya kita sesuaikan dengan nama ya. Betul. NCC Ninja Custom Club ya emang harus custom gitu loh. Betul. Bukan berarti standar nggak boleh, cuman kita arahkan ke yang custom. Jadi kita di Ninja Custom Club itu bahkan kita ngikutin kontes modifikasi itu udah sampai luar kota Om. Dari Palembang, Lampung, Malang, Bali. Jadi ARM ini adalah membawahi atau membangun yang di awalnya dari Ninja Custom Club itu sebagai follow up dari toko itu sendiri sebetulnya. Betul. Jadi setelah kita modif hasilnya bagus dan ada wadah waktu itu tempat kontes-kontes, kenapa coba nggak kita mainkan gitu loh. Salurkan ya. Salurkan ke yang hobi kontes atau hobi motor-motor yang unik. Oke, gitu. Setelah Ninja Custom Club ini mulai vakum, beralih ke seiring zaman milenial ya. Ada Max Series, berarti kembali ke NMAX Custom Club. Iya, sih. Sudah berapa lama? Nah, NMAX itu tak bentuk tuh dari tahun 2018 sebenarnya Om. Karena di tahun 2011 sampai 15 sih bagus Ninja, tapi ngikat naik ke 16, 17 itu mulai surut Om. Betul. Nah 2015 itu keluarlah NMAX. Nah saya coba beli NMAX juga buat display. Ternyata dari NMAX lebih melejit lagi daripada Ninja karena di situ menyangkut Max series ya Om ya. Jadi series itu ada Lexi, NMAX, X-Max, bahkan T-Max kan. Nah itulah akhirnya saya coba bukan pindah ya, Ninja tetap sampai saat ini pun komunitas saya masih ada. Akhirnya kita fokus ke NMAX-nya. Dan di 2018 terbentuklah komunitas yang saya dirikan sendiri, dalam arti setiap member coba tak tawarkan
yuk kita bikin komunitas atau klub. Ternyata dari customer tersebut sangat respon Om, jadi akhirnya terbentuklah klub NCC juga, tapi judulnya NMAKE Custom Club. Kalau yang awal kan NCC, Ninja Custom Club gitu, sama-sama NCC Om. Nah, sampai berjalannya 2015 mulai punya NMAKE, 2018 terbentuk komunitas, sampai sekarang Om. Alhamdulillah klub kita ya sedikit banyak udah banyak yang mengenal karena kita emang full color semua Om. Di ARM sendiri, kita flashback ke ARM Om. ARM ini kan berdiri dari 2011 ya, mulai gaung di 2010. Ya, oke. Sekarang 2022, berarti lebih kurang sekitar 11 tahun. Ya. Boleh tahu sudah berapa cabang? Sementara cabang ARM baru 3 Om. Di mana aja? Nah, yang pusatnya itu di Jalan KRT Raciman, yang di sini di Cakung ya, Wilayah Timur, dan yang satunya itu di Tangerang di daerah Jalan Prabukian Santang, Sangyang, Priuk, Kota Tangerang itu gak jauh dari Pasar Kemis. Yang kedua, dan yang ketiga itu ada di pintu 10 dekat Bandara Soekarno-Hatta Om. Karena banyak rekan-rekan atau netizen ataupun subscriber kita dari luar kota, seiring akun Instagramnya ARM ini kan ada yang hack nih Om. Betul. Nah, banyak pertanyaan ke kita, DM ke kita, kenapa tidak bikin cabang di luar kota Om? Karena selama ini ternyata banyak juga yang dari luar kota ya, benar. Yang melakukan order. Banyak sekali. Itu bisa dijawab Om? Sangat bisa Om. Kebetulan kan usia saya saat ini udah 50 Om. Yang jelas kan kalau saya sih wacana ada Om. Betul. Tapi yang jelas kebetulan saya punya anak 2 nih. Pasti anak nantilah yang akan mengembangkan sayapnya. Jadi ayahnya ya sekedar mantau mungkin begitu kurang lebih harapan dari saya. Karena anak saya cuma 2 dan dua-duanya itu seneng otomotif Om. Gitu. Kita dari acak-acak kita, kebetulan saya juga dari bikers, kita tahu di 2018 ARM ini pernah top rank booming untuk masalah airbrush dari mulai pelek sama body ya di 2018 untuk dunia Max Series. Betul. Gitu. Apakah sampai sekarang kualitas itu masih dipertahankan? Kalau bicara kualitas, ARM nggak pernah nurunin. Kita berani adu ya berarti ya? Nggak berani nurunin, nggak berani ngelebihin. Jadi kita produk yang kita pakai selama ini aman dan nyaman, itulah kita pertahankan. Jadi untuk masalah harga pasti kenaikan tinggi Om. Tetap saya tetap pakai produk itu. Jadi nggak mau beralih walaupun dari luar tawaran ini dan itu. Gitu. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas. Ya insya Allah ARM berani diadu untuk bicara kualitas. Gitu. Ya kita juga tadi lihat, kita lihat di atas tempat produksinya, kita lihat sangat sederhana tapi kok bisa menghasilkan kualitas yang apa ya, kita lihat sangat worth it lah ya. Dengan kualitas bagus, harga worth it gitu ya. Juga dari IG kita lihat terus banyak, dan setelah pandemi ini kami melihat dan langsung menyaksikan ARM sekarang banyak support nih kegiatan-kegiatan positif ya. Baik itu Anif, kopi bareng dan segala macam untuk dunia motor. Apa yang menjadi tolak ukur atau tujuan dari ARM ini sebetulnya? Nah, kita kemarin sempat diskusi sama anak Om. Kembali lagi ARM kan akan diwariskan ke anak. Nah, kebetulan anak ini saat ini udah bisa megang toko ARM. Nah, tugas ayah yang selama ini ayah itu cuma di dalam, cobalah ayah ini sekarang kita keluar. Yang dari komunitas masih ada sebagian yang belum ngerti Om. Karena komunitas nggak selamanya udah lama. Terkadang ada yang masih baru-baru masuk, mereka itu perlu perkenalan dari ARM. Apa sih yang dijual ARM? Apa sih kelebihan di ARM? Caranya seperti apa sih ARM? Gitu loh. Berarti tidak tertutup kemungkinan kalau ada workshop ataupun coaching clinic tentang dunia airbrush, ARM bisa kita hadirkan ya. Bisa Om. Untuk support itu, untuk memberikan edukasi gitu ya. Siap. Itu udah pernah kita lakukan Om. Terus kan jarang sekali kita lihat Om, owner dari salah satu variasi ataupun produk itu langsung terjun langsung ya. Kita lihat Om saat ini selalu muncul nih. Selalu muncul masih seperti anak milenial gitu ya, padahal umur udah setengah abad kan gitu ya. Betul. Ya. Udah 50 tahun Om. Nah, udah waktunya istirahat sebenarnya. Muncul dan kategori background sebetulnya bukan pure dari bakers padahal ya, tapi bisa bercengkrama. Ada nggak saran dari Om untuk rekan-rekan di bakers, baik itu Max Series ataupun secara global universal, yang bisa menjadi edukasi bagi mereka gitu?
Kalau saya sih suka bukan ngasih motivasi ya ke para bakers tuh, karena kalau di komunitas yang begitu kita kebentuk satu komunitas tuh biasanya ceritanya itu suka berbeda-beda Om. Jadi kalau di ARM sendiri saya selalu cerita tuh apa adanya. Kalau bahasanya warna merah, ya kita cerita merah. Kenapa ya, harus kita murik kuning atau putih? Karena namanya komunitas, kita ketemu nggak cuma satu kali ini, berkali-kali. Dan kalau kita bicaranya merah jadi kuning, nanti mereka itu akan mengerti kita. Oh ternyata ayah ARM itu padahal aslinya merah, kenapa kita kuning ke saya? Saya berusaha untuk cerita padanya Om, jadi nggak ngada-ngada. Seperti itu Om, kalau untuk bicara ke komunitas saya. Untuk NCC sendiri, NMAX Custom Club bukan ninja ya, yang NMAX-nya sudah berapa member? NMAX-nya untuk saat ini yang aktif 25 member Om. 25. Nah, awalnya itu ada kalau 40 ya, cuman dengan adanya pandemi kemarin kan beberapa macam lah, ada yang motornya udah nggak ada, kejual atau gimana nggak ngerti. Yang sekarang tuh yang aktif kurang lebih 25 Om. Nah ini berarti di 2022 sudah berapa tahun NCC sendiri? 2002 dari 2008 berarti 2018 ya? Berarti berapa tuh? 4 tahun ya? 4 tahun. Nah besok itu di September itu Anip yang keempat NCC. Nah kita dapat bocoran dari internalnya NCC nih Om. Iya. Bahwa NCC akan mengadakan satu big event. Iya. Untuk anniversary-nya yang keempat itu selama 2 hari, termasuk untuk turunkan mungkin kelas kontes ya gitu. Iya benar Om. Kita klarifikasi apakah benar itu? Benar sekali Om. Kebetulan yang Anip yang pertama sebelum pandemi itu kita coba bikin acara, kita ramein, ternyata juga pecah. Dalam arti kita kemarin yang pertama aja kita kontes peserta lebih dari 80 peserta. Dan target saya di 2000 Anip yang keempat besok lebih dari 150 peserta kontes. Untuk kontes? Ya. Dan di Anip pertama itu kita sediakan booth, itu 20 booth, itu penuh dengan para pedagang macam-macam lah. Nah target saya besok itu mau bikin 40 booth. Oh, 40 stand booth ya? Stand booth untuk para ya mungkin para member sendiri atau para bakers yang punya karya, monggo kita jajankan di acara Anipnya NCC nanti Om. Nah untuk acara kontes Om sedikit kita kulik, karena ini di dunia motor sudah lama jarang diadakan gitu ya. Untuk jurinya sendiri independen di luar NCC ya? Pasti Om. Ya, pasti Om. Jadi penilaian pure play ya? Pure. Kemarin kita coba pakai media, jadi biar kita nggak ada dosa di antara kita. Dan kemarin saya bikin karya ARM nggak boleh ikut, jadi murni tamu semua. Oh jadi untuk member NCC, entah itu member, entah itu customer, tetap berkaitan dengan ARM nggak boleh kita. Jadi hanya untuk eksternal ya? Orang-orang lain, jadi murni gitu. Dan tim juri pun adalah tim independen yang dari luar ARM ya? Betul, di luar dari ARM. Ini soalnya setelah pandemi saya rasa ini event pertama ya, khususnya di dunia Max Series yang diadakan kontes. Karena kan kita tahu kontes itu salah satu bentuk appreciate kebanggaan tersendiri bagi pengguna motor itu. Betul. Nah untuk kedepannya ini Om, ARM apakah ada jadwal seperti touring gitu, mengadakan touring bersama secara universal atau hanya untuk NCC sendiri, atau mengadakan kopi-kopi bareng, kopdar itu gimana Om? Kalau ada yang mengusulkan gitu. Kalau NCC sendiri sih welcome Om. Kalau touring di dalam wadah NCC itu udah sering kita lakukan, karena kita juga punya program ada tour jeep, touring wajib itu kita lakukan 3 bulan sekali. Cuman karena anak seneng motor, bahkan belum sampai 3 bulan aja, ayah yuk kita gas ke mana, Puncak atau Anyer atau dan sebagainya lah gitu loh. Jadi mereka itu nggak terima kalau diadakan 3 bulan sekali. Cuman yang kita bikin wajib ya di 3 bulan sekali Om, namanya tour jeep gitu loh. Nah nanti kalau untuk bicara kita mau ngerangkul sama komunitas lain ya NCC, karena adanya NCC itu ARM ya. Jadi ada ARM pasti ada NCC. Nah dengan adanya kayak undangan dari kayak kemarin yang belum lama itu buka bersama itu yang diadakan di Tangerang, itu tim NCC juga support lumayan rame gitu loh. Terus setelah lebaran juga halal bihalal kita juga turun bareng-bareng ya. Alhamdulillah tanggapan dari teman-teman atau albakers yang saya dengar ya, namanya orang banyak ya, itu positif buat NCC. Jadi gitu. ARM ini sebagai rumah kedua bagi member-member NCC betul. Jadi lebih kekeluargaan ya. Iya, betul. Nah,
Terakhir dari kita Om, closing statement dari Om selaku owner ARM juga pembina dan penasehat di NCC, bagaimana melihat perkembangan dunia bakers khususnya Max Series ini Om sekarang? Dan saran dari Om apa aja supaya lebih maju? Kalau dunia Max Series ini sebenarnya sih setelah pandemi gini kayaknya mereka itu dendam semua, dendam semua. Ya. Dengan kurang lebih 2 tahun tuh mereka dikurung Om. Dengan bukan karena dikurung ya, karena apa itu namanya? Harus kita keluar. Ternyata setelah semi bebas ini luar biasa ini tanggapan dari mereka itu. Nah, kalau itu dari Om tentang respon terakhir, jelas ARM kan mempunyai beberapa e-commerce ya untuk toko online ya. Ya. Boleh disebutkan di mana aja Om untuk medianya juga? Untuk online-nya sih saya pakai Instagram atas nama ARM22. Ya. Ini yang terbarunya ya. Kan kemarin sempat ada ARM yang murni di blog atau dia sama orang yang bertanggung jawab ya, nggak apa-apa lah, mungkin itu belum rezeki. Jadi Instagram, sorry Om saya potong, Instagram yang kemarin kita nyatakan sudah close ya? Yang kemarin kita nyatakan benar-benar kita tutup, makanya kita bikin Instagram yang baru yang namanya ARM Motor 22 gitu. Terus untuk penjualannya Om di e-commerce misalnya di Shopee atau di mana? Kalau di Shopee-nya juga kita pakai ARM Motor modifikasi. Itu kita pakai Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Oh ada ya? Ada bisa 3 juga itu. Ya? Bisa juga Om. Gitu. Itu langsung terhubung ke ARM. Betul. Betul, langsung hubung ke admin ARM karena makin kemari di ARM juga banyak perubahan. Jadi kita udah punya admin khusus untuk melayani di Tokopedia tadi, Bukalapak sama Shopee. Jadi nggak ke saya langsung, jadi langsung tim admin ya. Admin ya. Gitu. Oke, berarti ARM dalam hal ini selalu mempertahankan kualitas dan bergaransi untuk kualitas itu terbaik ya Om ya? Betul, usahain yang terbaik dan kita nggak akan merubah atau pakai produk yang belum pernah kita pakai. Jadi kita ARM nggak berani coba-coba. Ya, gitu. Oke, terima kasih bincang-bincang kita hari ini, juga biar rekan-rekan subscriber juga para bakers mendengar langsung, karena kita dari narasumbernya langsung yang memang owner dari ARM. Kita sama-sama berdoa ARM sukses ke depannya, beserta juga rekan-rekan supporting dari ARM bisa bermitra, bekerja sama juga untuk dunia motor dan juga eksternal di dunia motor. Salam santun dari kami ucapkan terima kasih untuk hari ini Om. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.